Jangan melupakan Tuhan. Tahukah Anda, sadarkah bahwa kita itu jangan punya sifat seperti orang dunia yang nikmati dosa, tapi nanti kalau dalam masalah, cari Allah. Kita jangan lupakan Tuhan dalam suka dan duka. Karena kita butuh Tuhan di setiap waktu. Segala musim hidup ini tanpa Tuhan akan menjadi hampa. Sukacita nggak kekal. Semua itu hanya bisa dinikmati sementara. Nanti duka cita jadi depresi yang berlebihan karena kita tidak punya pegangan. Sama Tuhan itu seperti nafas hidup. Jangan pernah berhenti bernafas. Sama Tuhan jangan hentikan. Bersekutu dengan Tuhan setiap waktu, setiap saat. Bukan berarti kita berdoa melulu, tapi maksudnya hati kita berpaut. Hati kita itu selalu berada dalam hadirat Allah, sekalipun badan kita di kantor, tubuh kita di sekolah. Tapi jangan pernah lupa bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kita. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus, Yesus tinggal di dalam dirinya. Dan dia tinggal di dalam Tuhan. Berarti kita bersatu dengan Yesus Kristus. Tuhan itu bisa pulihkan kita. Tapi murka yang Tuhan berikan sekalipun heboh dan hebat, 20% saja, 40 bagi 8. Itu 5 kali ke bawah. Tetapi kalau Tuhan itu kasih kita pengampunan, pemulihan, kasih karunia-Nya itu, dosa kita itu segede itu. Tapi lebih gede, lebih besar, lebih limpah ruah kasih karunia. Di mana dosa bertambah-tambah, kasih karunia berlimpah-limpah. Bandingannya 8 banding 40. 500% kasih karunia diberikan. Hebat bukan? Itu Tuhan. Makanya jangan pernah lupa Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat kesetiaan-Nya. Jangan pernah lupa sama Tuhan. Waktu suka jangan lupa, waktu duka jangan lupa. Ada 3 poin yang saya berikan dan sediakan sebagai review kita. Ayo kita summarize atau kita rangkumkan apa yang kita pelajari. Jangan melupakan Tuhan nomor 1. Melupakan Tuhan adalah permulaan hati yang jahat. Seorang suami yang seorang laki-laki dalam rumah tangganya sebagai kepala keluarga, kalau dia mulai bolong-bolong berdoa, udah malas-malas ke gereja, udah tidak niat pelayanan, udah rasa setengah hati gitu sama Tuhan, jangan Anda rasa aman. Hai ibu, hai istri, dan anak-anak Anda harus doakan papa. Karena sekalipun papa belum jahat, belum melakukan sesuatu yang merugikan rumah tangga, keluarga, pernikahan, dan anak-anaknya, kalau dia mulai bisa tinggalkan Tuhan, dia bisa tinggalkan siapa saja setelah itu. Karena siapa bisa meninggalkan Tuhannya, dia akan tinggalkan apapun. Ya. Demikian pula sebaliknya, kalau mama atau istri Anda, ya, kalau sudah mulai lagi suam-suam kuku, udah tidak pernah sungguh-sungguh, itu alarm for you. Itu berarti sebuah alarm dinyalakan. Itu sebuah tanda sirene peringatan untuk kita mulai doakan dan ingatkan. Sebab melupakan Tuhan adalah permulaan hati yang jahat. Kedua, musuh jauh jadi dekat ketika Tuhan meninggalkan kita. Jangan coba itu Tuhan. Jangan tunggu sampai yang jauh mendekat. I'm safe. Aku dengan hartaku ini, aku akan nanti nikmati pensiun dini. Hai orang kaya yang bodoh, kata Yesus dalam perumpamannya. Tidakkah kau tahu nyawamu hari ini, malam ini akan tercabut? Padahal healthy, sehat, dokter wahid, tidur, tidak bangun lagi pagi hari. Pagi hari bangun sudah biru. Cerita-cerita seperti itu sedih sekali, tapi kita pernah dengar di masyarakat. Bagi Tuhan, tiada yang mustahil, termasuk dalam hukuman. Do not put God to the test. Jangan mencobai Tuhan. Musuh jauh jadi dekat kalau Tuhan meninggalkan kita. Tapi musuh dekat pun tidak bisa apa-apa kalau Tuhan beserta. Malah justru musuh orang itu akan didamaikan dengan dia jikalau jalan orang itu berkenan kepada Allah. Haleluya, Allah kita dahsyat. Yang ketiga, kasih karunia Tuhan melimpah atas orang yang bertobat. 500% kasih karunia, hanya 20% hukuman. Jangan pernah menuntut keadilan dari Tuhan. Lakukan saja kebenaran. Tuhan tahu bagaimana adil kok. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah turun pangkat. Tuhan kita tetap sama. Jikalau semua tergoyangkan, Dia tetap adalah Allah. Allah yang adil, Allah yang benar, Allah yang maha kasih.